Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 64 Keterampilan Iblis Surgawi Suci. Kau benar. Ketiga Raja Iblis itu ditangkap oleh para pengikut lingkaran dalam, tetapi aku tidak pernah menyangka elang hitam ini akan melarikan diri lagi. Binatang iblis udara ini pasti memiliki beberapa keuntungan dalam hal melarikan diri, kata Big Yellow. Anjing tak berguna sepertimu telah melakukan sesuatu yang hebat hari ini. Kerja bagus. Jiang Chen mulai menepuk kepala Big Yellow. Enyahlah, jangan sentuh kepalaku. Dan ayahmu bukan anjing, kau anjingnya, dasar anjing. Big Yellow tampak marah, tetapi gonggongannya malah membuat Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Tidak lama setelah itu, Jiang Chen, Big Yellow, dan lelaki tua itu kembali ke tanah keluarga Yan. Yan Zanyun telah menyiapkan rumah khusus untuk mereka, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mendekatinya. Di dalam rumah, Jiang Chen dan lelaki tua itu berdiri berhadapan satu sama lain. Lelaki tua itu tampak sopan, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Dalam hatinya, dia mungkin tidak senang dengan sikap seperti ini, tetapi dia tidak bisa melawannya karena hidupnya sendiri berada di tangan Big Yellow. Dengan satu pikiran dari Big Yellow, dia akan mati. Yang lebih menyedihkan adalah dia bahkan merasa sedikit benci pada Big Yellow, tetapi dia tetap harus berdoa agar Big Yellow hidup selamanya. Alasannya adalah karena begitu Big Yellow mati, benih indera ilahi dalam pikirannya akan meledak, membunuhnya juga. Big Black Hawk, aku ingin bertanya padamu, apakah yang Li San Yue berikan padamu adalah jiwa iblis elang bersayap darah? Jiang Chen bertanya. Ya. Orang tua berjubah hitam itu tidak berani berbohong. Berikan padaku. Nada bicara Jiang Chen tidak menunjukkan adanya penolakan, itu adalah sebuah perintah. Apa? Ekspresi lelaki tua itu berubah. Jiwa iblis elang bersayap darah sangat berguna baginya. Itu sangat berharga baginya, dan sekarang Jiang Chen hanya memintanya untuk menyerahkannya. Itu benar-benar membuatnya kesal. Serahkan sekarang, beraninya kau menolak perintah tuanmu. Apa kau percaya aku tidak bisa memberimu kematian yang mengerikan kapanpun? Big Yellow mengeluarkan dengungan dingin. Ya. Orang tua itu menganggukkan kepalanya sambil buru-buru mengeluarkan jiwa iblis. Anjing ini adalah makhluk yang kejam. Itulah sebabnya dia tidak berani menolak apapun yang dikatakan Big Yellow. Dibandingkan dengan jiwa iblis Blood-Winged Hawk, hidupnya lebih penting. Melihat jiwa iblis berwarna merah darah, mata Jiang Chen langsung berbinar. Dia telah melihat hampir segalanya, dan dia langsung dapat mengenalinya hanya dengan melihatnya. Jiwa iblis ini memang jiwa iblis elang bersayap darah. Jiwa ini berisi garis keturunan lengkap dari elang bersayap darah. Jiwa iblis ini berasal dari elang bersayap darah di alam inti fana akhir, yang merupakan hal yang sangat dibutuhkannya. Menurut perkiraan Jiang Chen, jika ia menyerap jiwa iblis ini dan energi yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan keterampilan transformasi naga untuk menyerap garis keturunan elang bersayap darah, ia akan mampu menerobos ke alam inti fana. Tetapi Tuan hanyalah manusia, jiwa iblis ini tidak banyak berguna bagi Tuan. Aku seekor elang, jadi jiwa iblis elang bersayap darah ini sangat cocok untukku. Orang tua itu tidak mau menyerah. Jiang Chen menatap lelaki tua itu, lalu dia meraih jiwa iblis. Jangan khawatir, aku tidak akan menganggap remeh hal ini. Aku akan memberimu keterampilan suci surgawi iblis. Jika kau mengolah keterampilan itu, kau akan mendapatkan lebih dari apa yang dapat diberikan oleh jiwa iblis ini. Menerobos ke alam Raja Iblis di masa depan juga bukan hal yang mustahil. Jiang Chen berkata sebelum dia mengirim naskah untuk jurus Secret Heavenly Demonic kepada lelaki tua itu melalui indera ilahinya. Tubuh lelaki tua itu gemetar, matanya semakin terang sampai akhirnya tampak seperti cahaya suci yang terpancar dari matanya. Skill Secret Heavenly Demonic diperoleh dari seorang Saint Demonic yang kuat di kehidupan Jiang Chen sebelumnya, itu adalah skill suci untuk para iblis. Jika dikategorikan menurut sistem yang digunakan manusia, itu akan menjadi skill tingkat Saint. Di benua Saint, apapun yang berhubungan dengan Saint adalah harta yang sangat berharga. Tidak peduli apakah itu keterampilan kultivasi, keterampilan tempur, atau senjata tempur, semuanya sama. Keterampilan kultivasi iblis bahkan lebih langka. Dalam kehidupan Jiang Chen sebelumnya, dia telah terlibat dalam banyak hal, dan dia masih belum menemukan banyak keterampilan Saint Iblis. Meskipun dia tidak dapat mengolah keterampilan Secret Heavenly Demonic, dia masih menghafalnya. Hari ini dia memberikan keterampilan ini kepada lelaki tua itu. Selain alasan bahwa dia telah diberi jiwa iblis, Jiang Chen punya motif lain. Tidak lama setelah ini dia akan memulai perjalanannya yang sebenarnya, dan keluarga Jiang adalah satu-satunya hal yang dia khawatirkan. Jika ada Raja Iblis yang tinggal di rumah Jiang yang mampu melindungi mereka, Jiang Chen akan bisa merasa tenang. Semakin kuat orang tua itu, semakin banyak bantuan yang bisa dia berikan.
Setelah naskah suci surgawi iblis dipindahkan sepenuhnya, lelaki tua itu sangat gembira hingga tubuhnya gemetar. Dia berlutut dan berkata, "Terima kasih Tuan atas hadiah yang luar biasa ini. Terima kasih Tuan atas hadiah yang luar biasa ini." Mata lelaki tua itu dipenuhi air mata, dan cara dia memandang Jiang Chen kini telah berubah total. Meskipun Jiang Chen hanya berada di alam kihai, bayangan lelaki tua itu tentang Jiang Chen telah menjadi seperti gunung. Ini adalah keterampilan kultivasi Saint Iblis. Pemuda di depannya ini dapat dengan mudah memberinya keterampilan tingkat Saint. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia biasa? Ini tidak dapat dipercaya. Bahkan para Raja Iblis yang kuat dalam legenda tidak memiliki keterampilan kultivasi Saint Iblis. Selain itu, bahkan jika mereka memiliki keterampilan suci surgawi iblis yang begitu kuat, siapa yang akan membaginya dengan orang lain? Tidak ada satupun keterampilan suci di benua timur, dan Jiang Chen tidak hanya memilikinya, dia juga membagikannya dengan acuh tak acuh. Keberanian semacam ini, kemisteriusan semacam ini, dia telah sepenuhnya menaklukkan lelaki tua itu. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar. Bagi lelaki tua itu, nilai keterampilan suci surgawi iblis ini jauh lebih besar daripada jiwa iblis elang bersayap darah. Sialan kau, kenapa bocah sepertimu bisa menguasai jurus iblis surgawi suci? Jangan bilang kau iblis tua yang bereinkarnasi. Cepat beritahu aku apa saja kelebihanmu, biar ayahmu juga mendapat manfaatnya. Big Yellow Dog menatap Jiang Chen dengan heran. Dia selalu merasa bahwa Jiang Chen misterius, tetapi ketika dia melihat Jiang Chen hanya mengeluarkan skill suci Heavenly Demonic, dia masih sangat terkejut. Minggirlah, kemampuan kultivasi iblis ini tidak berguna bagimu. Jiang Chen berkata tanpa daya. Orang ini adalah kuda naga. Garis keturunannya berada di puncak semua binatang iblis, jadi dia tidak perlu mengembangkan keterampilan iblis apapun. Jika dia benar-benar memaksakan diri dan menggunakan metode kultivasi iblis, itu malah akan membatasi potensinya. Aku harus berkultivasi di balik pintu tertutup. Kalian berdua bantu aku menjaga pintu masuk, dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Jiang Chen berkata sambil berbalik dan berjalan memasuki ruangan. Bajingan, sekarang kamu menjadi sombong. Big Yellow menatap Jiang Chen dan berkata tanpa daya. Setelah itu, dia memberitahu lelaki tua yang baru saja berdiri dari posisi berlututnya, "Pergilah, jaga pintu, ayahmu akan tidur di sini." Ya. Lelaki tua itu membungkuk sopan ke arah Big Yellow sebelum dengan gembira berjalan menuju pintu yang mengarah ke tempat Jiang Chen tinggal. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan, dan perasaan cemasnya kini telah hilang. Dia telah mempelajari keterampilan Secret Heavenly Demonic, ini benar-benar hari keberuntungannya. Di dalam ruangan, Jiang Chen duduk dengan kaki disilangkan. Jiwa iblis berwarna merah darah melayang di udara di depan wajahnya. Jiang Chen tidak langsung menelan jiwa iblis, ini adalah pertama kalinya dia mencoba menyerap jiwa iblis yang mengandung garis keturunan langka. Dia perlu menyesuaikan bentuknya hingga sempurna dan mengedarkan keterampilan transformasi naga hingga potensi maksimalnya. Si kuning besar berbaring di atas batu hijau besar di halaman dan tidur tanpa rasa khawatir. Si lelaki tua berdiri di luar pintu utama, bertindak sebagai penjaga setia Jiang Chen sambil mempelajari keterampilan suci surgawi iblis dalam diam. Malam itu gelap, dan angin menderu. Di alun-alun, darah mengalir di mana-mana. Itu adalah pertempuran berdarah. Keluarga Li telah kehilangan Li San Yue, dan mereka tidak hanya kehilangan pilar pendukung mereka juga telah kehilangan seluruh semangat mereka. Dalam keadaan seperti itu, yang tersisa bagi mereka adalah pembantaian keluarga Yan. Pertarungan itu hanya berlangsung selama setengah jam sebelum berakhir, keluarga Li telah dikalahkan. Darah, mayat, anggota tubuh, kaki, semuanya terlihat di mana-mana. Ini jelas merupakan pertempuran paling sengit dalam sejarah Kota Merah. Lebih dari 100 orang dari keluarga Li telah meninggal, dan sisanya telah menyerah. Mereka dipojokkan oleh orang-orang dari keluarga Yan, wajah mereka semua pucat. Mereka tidak tahu nasib apa yang telah menanti mereka. "Ketua, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini?" Yan yang berkata dengan semangat tinggi. "Bunuh mereka semua." Sebelum saudara Jiang Chen pergi tadi, dia mengatakan kepadaku bahwa kita perlu menyingkirkan rumput liar itu dari akarnya. Kata seorang lelaki tua di alam intifana dari keluarga Yan. "Tidak." Yan Chen Yu berteriak panik. Wajahnya pucat dan tampak kesal. Sebagai gadis naif yang belum pernah mengalami apapun di dunia luar sebelumnya, dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Baru saja dalam pertempuran, dia telah menggunakan dingin yang membekukan di 9 meridian yin-nya untuk membunuh 2 orang. Ini memberinya firasat buruk. Akan terlalu kejam jika mereka membunuh semua pria ini, dia tidak bisa menerimanya. "Ayah, mereka sudah menyerah, membunuh mereka akan terlalu kejam. Aku yakin yang dimaksud kakak Jiang Chen bukanlah ini," kata Yan Chen Yu. Yan Zanyun menyentuh kepala Yan Chen Yu dengan lembut, wajahnya dipenuhi rasa iba.
Putrinya memiliki hati yang penyayang. Dia naif, dan itu hanya akan membuatnya menderita di masa depan. Inilah alasan mengapa dia membuatnya berpartisipasi dalam pertempuran ini. Perasaan yang Anda dapatkan saat membunuh seseorang untuk pertama kalinya bukanlah perasaan yang baik, tetapi karena dia akan segera menjelajah ke dunia kultivasi, dia harus terbiasa dengannya. Jika tidak, dia hanya akan menderita saat memasuki bagian dalam provinsi Qi. Yan Chen Yu memiliki tubuh ilahi. Kota kecil ini tidak akan mampu menahannya lama-lama. Selain itu, putrinya jatuh cinta pada Jiang Chen. Siapakah Jiang Chen? Dia adalah pria yang penuh kekacauan. Agar dia menjadi wanita yang selalu bisa berdiri di sisinya, dia tidak boleh menjadi beban. Mundurlah Yuer, ayahmu tahu bagaimana menangani hal ini, dan aku tahu apa yang sebenarnya dimaksud saudara Jiang Chen. Yan Zanyun berkata sambil melangkah maju. Pandangannya yang dingin menatap semua orang dari keluarga Li, bunuh semua orang dari keluarga Li. Sedangkan bagi mereka yang berasal dari keluarga yang bergantung, aku akan menerima penyerahan diri kalian, tetapi kalian harus melalui penilaian. Dengan ini, Yan Zanyun telah memutuskan nasib orang-orang dari keluarga Li. Ini mirip dengan bagaimana Jiang Chen menangani keluarga Murong, tetapi dia lebih berbelas kasih daripada Jiang Chen saat dia menerima penyerahan diri dari keluarga yang bergantung. Yan Zanyun mengerti apa yang dikatakan Jiang Chen kepadanya, singkirkan gulma itu dari akarnya. Gulma itu adalah keluarga Li sendiri. Sedangkan untuk orang-orang lainnya yang telah menyerah, dia tidak bisa membunuh mereka juga. Keluarga Yan sekarang adalah penguasa kota ini, jadi dia perlu menunjukkan sedikit belas kasihan. Yan Chen Yu menghela napas. Dia meninggalkan alun-alun pusat dengan perasaan kesepian. Yan yang bergegas mengikutinya. Pertarungan hari ini berdampak besar pada Yan Chen Yun. Gadis kecil ini perlu beberapa hari untuk membiasakan diri. Namun, hal ini tidak dapat dihindari. Lingkungan membentuk karakter seseorang, cepat atau lambat ia harus terbiasa dengannya.